Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Petani Maju Bersama. Sore hari ini saya akan mereview padi Bima Sakti saya ya. Padi Bima Sakti saya ada di sebelah ini lokasinya sampai dengan sana. Oh itu blok itu. Jadi ini lahanan luasan setengah bau ya sampai pojok sana. Kita review ya keliling. Ini padi tetangga ya. Padi tetangga kondisinya seperti ini ya. Jadi ini kemarin kebanjiran, dulu bibitnya ini bibit kurang berkualitas ya. Jadi pada gabuk ya. Bukan yang tanamnya yang jelek, tapi ini bibitnya memang tidak ada, jadi pakai bibit yang jadi-jadian seperti itu. Ini kondisinya padinya tingginya di atas padi yang tetangga. Ini juga padi tetangga ya, tingginya masih tinggian punya saya ya. Baru keluar malai mulai merunduk lah seperti itu. Jadi kondisinya setengah merunduk. Ini posisinya di posisi pinggiran ya, seperti ini. Coba kita ketinggiannya ya untuk melihat malai dan juga mereview padinya. Nanti saya akan keliling di keseluruhan lahan ini ya. Lahannya ukurannya tadi setengah bau ya, atau di sini sering dibilang bataan ya. Jadi ukuran bataan itu 250 bata seperti itu. Ini memang kemarin habis saya spray ya, spray nutrisi plus pestisida insek maupun punginya masuk kemarin, karena walang sangitnya lumayan banyak ya. Ini saya kontrol sambil saya review. Alhamdulillah ya, walang sangitnya udah berkurang seperti itu. Ini ketinggiannya ya sangat tinggi. Ini padi tetangga juga bagus yang ini nih, bibitnya berkualitas. Nah, kalau suket di pematang juga saya sangat banyak ya. Tidak saya bersihkan, bukan tidak bersihkannya, jadi saya agak sempet ya, karena saya rawat bawang merah di lahan sebelah sana tuh. Gubuknya kelihatan ya. Fokus di situ. Kalau padi ibaratnya itu bisa seminggu sekali, tapi ini kan udah mulai merunduk, jadi lah biarin saja gitu. Wong masih di bawah gitu, gak menutupi penyinaran daun padinya ya. Jadi sinar tetap masuk. Kalau rumputnya ini yang di bawah masih ketutup ya sama padi, jadi gak terlalu mengganggu, cuma gak enak saja. Ini kalau orang rapi biasanya gak enak seperti ini. Ketinggiannya ya, anakannya seperti ini ya. Baru mulai merunduk ya, jadi kelihatannya itu biasa-biasa ya, karena baru merunduk. Biasanya kan kalau setengah kuning itu, nah baru merunduk seperti ini ya. Jadi belum kelihatan wah, apalagi kalau masih penyerbukan seperti ini ya. Kurang cantik kalau orang tani lihat. Tapi kalau nah ini kan
walang sangit ya. Walang sangit masih ada, tapi ini kan sisa-sisa. Kalau kemarin terlalu banyak lah, udah di ambang batas. Nah, ini juga sama nih, ini punya saudara ya, Bima Sakti juga ini juga Bima Sakti. Tanamnya duluan. Oh, udah mulai kuning ya. Di ketinggian ya masih tinggian punya saya. Ini ukuran lahan ketinggiannya juga sama ya, ketinggiannya sama. Ini kalau ibaratnya saya masih tinggian saya, ini Bima Sakti satu bibit, beda sebaran seperti itu usianya ya, beda di persemaian. Ini lebih dua nih. Kalau udah mulai kuning kan seperti ini, cantik ya kelihatannya. Ini baru merunduk, jadi masih biasa-biasa saja lah. Ini dipegangnya juga kalau udah kuning kan sangat enak. Kelihatan kan ya. Tuh, ini juga. Ini baru merunduk. Untuk panjang malai ya, yang jelas ini kan tinggian saya, pasti saya jamin malainya juga lebih panjang dari yang punya saudara ya. Malai panjangnya kita bisa lihat ya, panjang malainya ya, seperti ini. Nah, ini efek dari walang sangit ini. Antara walang sangit ataupun kemarin hujan di masa penyerbukan, itu saya belum bisa mastiin ya. Ada bintik-bintik hitam seperti itu. Tuh panjang malainya ya, kita bandingin ya panjang malainya. Ini punya saudara, kita bandingin nih, kelihatan ya. Tuh panjang malainya ya. Ini satu malai, ini juga satu malai nih. Sama, mau acak pun sama nih, malai juga nih. Tuh yang ini seperti ini. Ini satu malai juga sama. Ini satu malai. Nah, ini dua malai. Nah, ini satu malai nih. Tuh kelihatan nih, satu malai panjangnya ya. Jadi satu bibitan sama. Terus kalau bibit ini pasti jelas sama, karena ini bibitan dari saya juga ini. Tapi perawatan dan juga penyebaran bibit beda ya. Jadi lebih dulu punya saudara, kalau saya beda usia bibitnya ya. Di masa persemaiannya itu sebar lebih dulu. Tuh ini kan udah mulai kuning, kalau saya masih merunduk ya. Tapi nih ketinggian kan sama, dipetakan juga sama ketinggian tanahnya, gak bisa buang air kemana-mana, ini sama. Tapi kalau melihat dari ketinggian pasti mempengaruhi ke malai juga. Yang pasti anakan juga lebih. Kalau anakan mungkin bisa sama ya tuh, tapi ini agak menang di panjangnya karena ini bibitnya sama. Seperti ini. Nih ada yang mulai kuning. Kalau mulai kuning kan udah kelihatan cantik juga ya. Tuh. Nah, ada efek-efek sama. Kayaknya ini antara walang sangit dan juga penyerbukan yang ada 3 hari tidak keluar panas, tapi hujannya full ada seperti itu. Jadi gerimisnya full, mungkin bisa dipengaruhi dari seperti itu. Ini bintik-bintik hitam seperti gabuk, emang ada gabuk tapi ada yang ngisi seperti itu tuh. Sama keseluruhannya.
Kita pegang ya. Kita keliling saja ya. Keliling nih. Nah, ini juga. Ini beda varietas ya, jangan disamain ya. Kalau beda varietas mungkin ini varietas, kurang tahu ini varietas tetangga. Tapi sangat tinggi ya, beda jauh. Ini nih. Beda jauh tuh. Kalau turun ke sawah ini saya nyepray kepala saya ada di sini nih. Kepala saya. Berarti kan hampir 120 meter ditambah sama kedalaman apa ini lumpur bisa di atas mata kaki itu, ambil saja di 30 cm. Soalnya abe betis ya. Ini lahan yang subur ya, jadi kedalamannya lumayan sangat dalam ya, seukuran betis lah seperti itu. Berarti ini hampir 150 160 kadang. Kalau saya kan tingginya 180 kurang, jadi ini sampai 160 170 juga ada ketinggiannya nih. Ini jalan di pematang juga ini nih, rapat ya. Nih ada efek-efek seperti ini nih. Tuh, saya transparan saja ya, ini antara walang sangit ataupun penyerbukan. Tetapi walang sangit juga sangat pengaruh karena sangat banyak ya. Tuh, ini pematang dua-duanya juga masih suketnya banyak ya. Kalau saya sempat dibersihin ya. Oh, ini walang sangit 1-2 ada. Oh, ini lahan sampai yang kuning itu. Yang kuning sebelah sananya ya. Kita terus muter. Nah, ini yang agak mulai ngisi ya, kuning seperti ini. Kita pegang yang pinggiran lah ya. Kalau pinggiran tanaman yang paling bagus biasanya tuh, pinggiran tanaman yang paling bagus karena penyinaran full. Kalau dalam biasanya rata-rata lah, gak usah ditanya, pasti ada kurang sedikit dari pinggir. Nih ada yang udah kuning. Kenapa kok masih ada yang seperti ini, ada yang kuning? Ini kan saya jelasin, ini lahan kemarin pas awal tanam ini banjir seperti itu. Ini yang kuning ini hampir mirip sama kakak saudara ya. Ini tanaman yang lolos, jadi gak kemakan keong. Ini kan yang agak, ini sulaman semua, ini yang masih belum merunduk ataupun yang baru. Nah, yang merunduk ataupun yang belum merunduk seperti itu ya. Ini yang, karena ini untuk kerataan tanaman ya. Tuh, kemurniannya ini hampir keseluruhan rata ya, di bibit rata. Tuh, paling ada nih, ini kan bukan Bima Sakti ini, seperti ini. Nah, kalau mulai seperti ini mulai bagus-bagusnya ya, mulai ada yang kuning. Pengisian mungkin hampir bagus ya, pengisian hampir bagus, cuma kendala ada sedikit seperti ini nih.
Tuh. Nah, ada seperti ini, bintik 1-2, wajar lah. Namanya juga tanam padi di sawah ya, bukan di dalam bukan di dalam kelambu seperti itu, walang sangit. Apalagi pas masa penyerbukan nih, tuh ada yang bintik hitam ini antara walang sangit maupun penyerbukan yang gagal seperti itu. Walang sangit masih terus ada karena tetangga tidak bareng ya penyepraiannya. Tapi alhamdulillah untuk melihat kondisi tanaman sudah cukup lumayan puas karena ini lahan pas awal tanam itu susah dikendalikan banjirnya ya, karena ini faktor alam, maklum seperti itu. Ya, kita muterlah sampai ujung ya. Nah, kresek seperti ini ada. Pematangnya gak bisa lewat guys. Tuh ada yang bijian, oh iya, bijian hampir percis sama kayak Ciherang. Kalau bijian hampir percis sama. Jadi ramping panjang ya, ramping panjang, agak sedikit bulat karena mungkin kita nutrisinya agak dipakai ya. Tuh. Kita lihat ya sama yang tetangga ya. Tuh, ini hampir ketutup sama bunga-bunga alami dari alam. Kita yang nggak boleh ini seperti ini ya, suket menutupi padi ya. Ini pematang juga ya, jadi yang mengganggu seperti ini. Kalau mengganggu pertumbuhan seperti ini ya, jadi untuk penyinaran ke daun padi di bawahnya suket ini nih. Kalau saya kan seperti ini, walaupun di bawahnya ini agak banyak juga ya ini, tapi masih di bawah wajar. Cuma gak enak saja ini kalau dilihat seperti itu di jalan, kasih jalan juga gak enak gitu. Takut ada
ular. Ya udah seperti ini ya, full ke sini. Ini pematangnya kelihatan. Full ke sini. Posisinya dari sana tadi sampai yang kuning ini kan tadi saya bilang ini perbatasannya, jadi lumayan. Alhamdulillah kalau pertumbuhannya cukup hampir 90% lah ya ada. Jadi kalau beluk putih-putih kurang. Kalau putih-putih hampir tidak ada ya. Sundep beluk tidak ada. Kalau bintik-bintik ada keseluruhan ya. Tuh. Kelihatan mana ya? Nah, seperti ini ya. Coba rekan-rekan, dulur-dulur yang melihat video saya ini yang bintik-bintik seperti itu, faktor walang sangit ataupun faktor penyerbukan. Coba kalau faktor walang sangit mungkin saya sangat setuju kalau walang sangit. Kalau penyerbukan mungkin bisa seperti ini ya. Tuh, ini faktor penyerbukan, tidak ada bunga ataupun keganggu. Cukup ya durasi. Kalau ada yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya lur, subscribe, like dan share ya. Semoga saya bisa terus channel saya berkembang dan juga memberikan informasi-informasi seputar tanaman saya dan juga seputar pertanian holti dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.